Terima kasih, Mbak Sri. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum singkat terkait dengan pentingnya belajar ilmu agama. Bagi seorang muslim, belajar ilmu agama bukan sekedar kegiatan sampingan, yang kalau ada waktu kita kerjakan, dan kalau tidak ya tidak mengapa ditinggalkan. Ilmu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah di Quran Surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Sebagaimana telah ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, bahwa yang dimaksud paling bagus amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas yaitu dikerjakan karena Allah, sedangkan benar maksudnya mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin seorang bisa ikhlas dan mengikuti tuntunan kecuali jika berlandaskan di atas ilmu. Dalil yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah pahamkan dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sebagaimana telah diterangkan pula oleh para ulama, menunjukkan bahwa paham tentang ilmu agama adalah syarat mutlak untuk menjadi baik. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Hafizahullah, seorang ulama dari Arab Saudi, menerangkan di antara faedah hadis di atas adalah yang pertama, dorongan untuk menimba ilmu agama dan motivasi atasnya. Kedua, penjelasan mengenai keutamaan para ulama di atas segenap manusia. Ketiga, penjelasan keutamaan mendalami ilmu agama di atas seluruh bidang ilmu. Dan terakhir, pemahaman dalam agama merupakan tanda Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba. Dengan demikian, ketika kita berbicara mengenai keutamaan belajar ilmu agama, sesungguhnya kita sedang membahas mengenai pentingnya seorang muslim mencapai keridhaan Allah dan cintanya. Karena tidak mungkin dia bisa mendapatkan kecintaan Allah dan ampunannya sesuai dengan mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana mungkin dia akan begitu mengikuti ajaran jika dia tidak membangun agamanya di atas ilmu dan pemahaman. Kemudian dalil-dalil lain terkait dengan pentingnya belajar ilmu agama, Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kalian benar-benar mencinta Allah, maka ikutilah aku, Rasul, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Di ayat yang lain, di surat yang lain, Allah berfirman di surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama, amal untuknya dengan hanif, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Di surat lain, di surat Al-Kahfi ayat 110, Allah juga berfirman, yang artinya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rohnya, hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Rohnya dengan suatu apapun. Dan terakhir juga ada dari surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Ayat-ayat di atas dengan gamblang menunjukkan kepada kita bahwa setiap muslim harus mengikuti tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan bersih dari syirik, melandaskan amal solihnya dengan keimanan dan tauhid, tunduk kepada syariat Allah, menegakkan sholat dan membayar zakat, terakhir menegakkan nasihat dan kesabaran. Kemudian sementara itu tidak mungkin melakukan itu semuanya kecuali dengan dasar ilmu dan pemahaman. Maka sekali lagi,
Belajar ilmu agama ini bukan kegiatan sampingan. Ini adalah kebutuhan setiap insan dan setiap manusia. Tidaklah kita ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Setiap kita butuh bantuan Allah untuk bisa istiqomah dalam beragama hingga akhir hayat. Jadi bagaimana cara seorang hamba bisa istiqomah apabila dia tidak berhubungan dengan ilmu agama? Jadi itu juga termasuk pentingnya belajar ilmu agama. Akar atau kunci istiqomah terletak pada keistiqomahan hati. Sejauh mana hati itu tunduk kepada Allah dan mengakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa keistiqomahan anggota badan tergantung pada keistiqomahan hati. Sedangkan keistiqomahan hati adalah dengan mengisinya dengan kecintaan kepada Allah, cinta terhadap ketaatan kepadanya, dan benci berbuat maksiat kepadanya. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah menuturkan, beruntunglah orang yang bersikap insaf atau objektif kepada rohnya, sehingga dia mengakui kebodohan yang meliputi ilmu yang dia miliki. Dia pun mengakui berbagai penyakit yang berjangkit dalam amal perbuatannya. Dia juga mengakui akan begitu banyak aib pada dirinya sendiri. Dia juga mengakui bahwa dirinya berbuat banyak terledor dalam menunaikan hak Allah. Dia mengakui betapa banyak kezaliman yang dia telah lakukan dalam bermuamalah kepadanya. Apabila Allah memberikan hukuman kepadanya karena dosa-dosanya, maka dia melihat hal itu sebagai bukti keadilannya. Namun apabila Allah tidak menjatuhkan hukuman kepadanya, dia melihat bahwa hal itu murni karena keutamaan atau karunia Allah kepadanya. Apabila dia berbuat kebaikan, dia melihat bahwa kebaikan itu merupakan anugerah dan sedekah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Inti sari dan rahasia dari perkara ini adalah dia tidak memandang rohnya kecuali selalu melakukan kebaikan, sementara dia tidak melihat dirinya sendiri, melainkan orang yang penuh dengan keburukan, sering bertindak berlebihan atau bermalas-malasan. Dengan begitu, dia melihat bahwasanya segala hal yang membuatnya bergembira bersumber dari karunia rohnya kepada dirinya dan kebaikan yang dicurahkan Allah kepadanya. Adapun segala sesuatu yang membuatnya sedih bersumber dari dosa-dosanya sendiri dan bentuk keadilan Allah kepadanya. Demikian yang kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Mbak